Hujan baru saja reda ketika Yanto menurunkan gerobak mie ayamnya dari truk kecil yang mengantarnya ke Bandung. Udara sore terasa lebih dingin dari kampung halamannya di Wonogiri. Dan embun di udara membuat napasnya terlihat seperti asap. Di pinggir jalan raya Dayakolot, ia berhenti sejenak, menatap keramaian kota yang baru akan dikenalnya. Orang-orang berjaket tebal, motor beriringan di jalan sempit, dan aroma basah dari aspal bercampur daun bambu. Sudah sebulan lebih ia meninggalkan rumah. Modal pas-pasan dan gerobak pinjaman dari kakaknya jadi bekal utama. Ia tak banyak kenal orang di kota ini, tapi semangat merantau mengalahkan rasa ragu. Asal mau kerja, rezeki pasti ada, begitu kata ibunya saat melepasnya. Sore itu, Yanto mulai mendorong gerobak pelan, mencari tempat mangkal pertama. Suara roda kayu yang bergesekan dengan jalan beriring, dengan peluit pedagang lain dan klakson angkot. Tak ada yang aneh hari itu. Hanya seorang perantau yang mencoba memulai hidup di kota baru. Belum tahu bahwa malam nanti, langkahnya akan mengarah ke kampung yang tak ada di peta. Udara Bandung sore itu terasa lebih dingin dari yang Yanto bayangkan. Angin membawa aroma tanah basah dari arah selatan. Sementara langit tampak muram, seolah hujan masih enggan benar-benar berhenti. Di pinggir jalan Dayakolot, Yanto menurunkan gerobaknya dari truk bak terbuka yang membawanya dari terminal. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling. Gedung-gedung tua berdiri di antara rumah semi permanen. Kabel listrik menjuntai rendah, dan dari kejauhan terdengar suara azan maghrib yang menggema dari surau kecil. Gerobak mie ayamnya sederhana, terbuat dari kayu pinus yang dicat biru muda. Tulisan mie ayam sukses selalu tercetak agak miring di kacanya. Hasil buatan sendiri. Di bawahnya tergantung lonceng kecil dari tutup botol yang akan berbunyi setiap kali ia mendorong gerobak. Barang-barang di dalamnya tertata rapi. Mangkuk plastik putih, baskom aluminium, kaldu ayam, dan beberapa potong daging ayam yang sudah dimasak dari pagi. Bandung, ternyata adem juga ya, gumamnya sambil menyeka keringat di pelipis. Kalau begini, jualan mie panas pasti laku. Ia menyalakan kompor gas kecil, sekadar memastikan tabung tidak bocor. Setelah semuanya siap, Yanto mulai berjalan pelan, menuruni jalan sempit, menuju pemukiman. Roda gerobaknya berdecit setiap kali melewati batu kecil. Di sisi kiri kanan, tampak anak-anak bermain bola plastik. Ibu-ibu menjemur pakaian yang belum kering, dan pedagang lain yang sudah mengenalnya lewat anggukan ramah. Yanto baru 2 hari tiba di kota ini. Ia menumpang di kos sederhana milik Burini, janda setengah baya yang juga mengontrakan kamar untuk para perantau. Uangnya pas-pasan, hanya cukup untuk sebulan sewa dan modal bahan. Tapi semangatnya besar. Kalau orang lain bisa sukses di rantau, aku juga harus bisa, katanya pada diri sendiri saat meninggalkan Wonogiri. Hari pertamanya berjualan berjalan lumayan baik. Beberapa mahasiswa dan tukang ojek menjadi pelanggan pertama. Mereka bilang mie ayam buatannya gurih dan porsinya pas. Itu cukup membuatnya lega. Meski hasilnya belum seberapa, ia merasa ada harapan. Malam itu, setelah selesai jualan, Yanto duduk di depan kamar kos sambil menghitung uang receh. Hujan mulai turun rintik-rintik. Dari dalam kamar sebelah terdengar suara radio tua memutar lagu lawas Sunda. Rasanya tenang, meski sepi. Ia merindukan rumah, ibunya yang suka menyiapkan teh hangat tiap sore, dan suara ayam jantan di belakang rumah. Tapi kerinduan itu, ia simpan dalam diam. Ia tahu, pulang tanpa hasil bukan pilihan. Keesokan harinya, langit kembali mendung. Yanto bangun lebih pagi, menyiapkan kaldu ayam, merebus mie, dan menata dagangannya. Ia berencana memperluas rute keliling, mencoba ke daerah yang sedikit lebih jauh. Setelah berpamitan pada Burini, ia mulai mendorong gerobak pelen-pelen, menyusuri genggang yang belum dikenalnya. Bandung Selatan ternyata luas dan berliku. Banyak jalan kecil yang tampak sama, dengan pohon bambu di kiri kanan dan sungai kecil yang mengalir di bawah jembatan kayu. Beberapa kali Yanto hampir tersesat, tapi ia selalu bertanya pada warga sekitar. Menjelang sore, hujan turun lagi. Yanto berteduh di bawah pohon besar di dekat jembatan. Dari keyahan, ia melihat kabut turun perlahan, menutupi ujung jalan. Udara semakin dingin, dan bau tanah basah semakin kuat. Dalam hati, ia berniat berhenti jualan lebih cepat malam itu. Tapi begitu hujan mereda, ada dorongan aneh untuk terus berjalan ke arah yang belum pernah dilewatinya. Sekalian cari pelanggan baru, katanya sambil menyalakan lampu kecil di gerobak. Ia berjalan menembus jalan kecil yang menurun, diapit pepohonan bambu yang bergoyang pelan. Di ujung jalan, ia melihat papan kayu tua bertuliskan samar-samar, KP Cihapit Lama. Tulisan itu hampir tertutup lumut,
tapi masih bisa dibaca. Yanto belum pernah mendengar nama kampung itu dari siapapun. Mungkin perkampungan lama, pikirnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan sunyi, hanya suara serangga malam. Namun dari kejauhan, tampak beberapa rumah dengan lampu kuning redup. Wah, kayaknya banyak orang di situ. Gumamnya senang. Lumayan, kalau ada yang beli. Langkahnya makin cepat. Lonceng kecil di gerobak berdenting lembut. Setiap kali ia dorong, kring, kring, kring. Suara itu menggema pelan di antara pepohonan, lalu hilang ditelan kabut. Di dadanya tumbuh rasa lega bercampur penasaran. Ia tak tahu, jalan yang baru saja dimasukinya itu tidak tercantum di peta manapun. Dan malam itu, hidupnya perlahan akan berubah. Langit malam itu tampak seperti kain hitam tebal yang menggantung rendah. Rintik hujan yang tadi sempat reda kini turun kembali. Lebih deras, menimpa daun bambu dan genteng tua dengan suara tak, tak. Yanto menarik capingnya lebih rapat dan menunduk. Mendorong gerobaknya perlahan di jalan menurun menuju kampung yang baru saja. Ia lihat dari kejauhan. Lampu kecil di gerobaknya berkelip, memantulkan cahaya kuning di permukaan air hujan yang mulai menggenang. Jalan di depan sempit, tapi cukup untuk satu motor lewat. Di kiri kanan, pohon bambu tumbuh rapat, menimbulkan suara berderak saat tertiup angin. Setiap kali Yanto berhenti, denting lonceng gerobaknya terdengar nyaring di antara keheningan. Lalu cepat hilang seolah diserap kabut. Wah, kampungnya jauh juga ya, gumamnya sambil melihat sekeliling. Tak ada rumah yang terlihat jelas, hanya bayangan samar di balik kabut. Ia terus berjalan sampai akhirnya melihat cahaya lampu minyak dari arah depan. Saat semakin dekat, perlahan kabut menipis, menampakkan deretan rumirama kayu berdinding bilik bambu. Beberapa rumah memiliki teras kecil dengan pot bunga dan kursi kayu. Dari dalam, terdengar suara orang bercakap pelan. Suasananya terasa tenang, bahkan sedikit menenangkan setelah seharian berkeliling kota yang bising. Permisi, sapa Yanto pelan. Tak ada jawaban. Ia berhenti di dekat sebuah rumah yang tampak masih ramai. Terdengar suara tawa kecil dari dalam. Permisi, jualan mie ayam? Bu, serunya sedikit lebih keras. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang ibu berkerudung keluar sambil membawa payung. Wajahnya pucat, tapi senyumnya ramah. Wah, ada tukang mie lewat sini malam-malam? Tumben, katanya lembut. Iya bu, hujan bikin saya muter-muter, malah sampai sini, jawab Yanto tertawa kecil. Ya sudah, sekalian saja jualan di sini. Anak saya doyan mie ayam. Tak lama, dua anak kecil berlari keluar sambil membawa mangkuk. Mie ayam 2. Bang! Teriak salah satu dari mereka. Yanto senang bukan main. Ia segera menyalakan kompor, menyiapkan mie, dan menyiramnya dengan kuah panas. Uapnya naik ke udara, bercampur dengan aroma kaldu ayam dan kecap manis yang menguar harum. Penduduk sekitar mulai berdatangan. Ada bapak-bapak yang baru pulang kerja, ada anak-anak muda yang nongkrong di bel-bel bambu. Mereka membeli mie tanpa banyak bicara, hanya tersenyum atau mengangguk. Yanto merasa diterima dengan hangat. Enak pisan, Kang. Rasa ngingetin ke mie ayam zaman bahula, kata seorang lelaki tua yang duduk di kursi panjang. Wah, makasih Pak. Kalau cocok, besok saya jualan lagi di sini, jawab Yanto gembira. Dalam waktu tak sampai sejam, jualannya hampir habis. Ia senang sekaligus heran, karena sebelumnya tak pernah laku secepat itu. Warga kampung itu tampak puas dan sopan. Tidak ada yang menawar atau banyak bertanya. Semua membayar dengan uang kertas, meski agak kusam dan terasa lembab. Yanto tidak mempermasalahkan. Setelah pembeli terakhir pulang, ia duduk sejenak di bawah pohon besar di pinggir jalan. Hujan sudah reda, tapi kabut mulai turun lagi dari arah perbukitan. Udara malam terasa makin dingin, membuat napasnya terlihat seperti asap putih. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan kodok. Di parit kecil orang-orangnya baik-baik, pikir Yanto sambil mengusap tangan di jaketnya. Besok, aku datang lagi ke sini. Kalau setiap malam bisa habis begini, sebulan juga sudah bisa balik modal. Ia melihat jam di ponselnya, layarnya lembab karena hujan. Tapi anehnya, jarum waktu berhenti di jam 22:47 dan tidak bergerak lagi. Sinyal pun hilang. Hanya tulisan nomor servis di pojok atas layar. Ah, mungkin gara-gara cuaca, katanya. Menaruh kembali ponsel ke saku. Setelah membereskan gerobak, ia bersiap pulang. Jalan keluar yang tadi ia lewati tampak jelas di ujung kampung. Tapi saat ia mulai mendorong ke arah sana, kabut menutup pandangan. Ia menyalakan lampu gerobak lebih terang, berharap menemukan tanda yang ia ingat. Pohon besar di tikungan. Namun, setelah berjalan cukup jauh,
ia malah kembali ke tempat yang sama. Rumah dengan pot bunga di teras itu muncul lagi di depannya. Ia berhenti, menatap sekitar dengan dahi berkerut. Loh, ini kan rumah yang tadi. Ia mencoba lagi, mengambil jalur berbeda melewati sisi kiri kampung. Tapi hasilnya sama. Jalan berputar dan kembali ke tengah kampung. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi menepisnya dengan logika sederhana. Mungkin aku capek, jadi salah arah, gumamnya sambil tertawa kecil. Namanya juga kampung baru, wajar kalau belum hafal. Ia akhirnya memutuskan untuk bermalam di pinggir kampung saja, di bawah teras kosong yang punya atap cukup lebar. Ia menutup gerobaknya dengan terpal dan menyalakan kompor kecil untuk menghangatkan diri. Dari jauh, terdengar samar suara gamelan halus, irama pelan, seperti dari tempat yang jauh. Yanto menengok, tapi tak melihat apa-apa. Pasti ada yang hajatan, pikirnya, sebelum akhirnya tertidur dengan kepala bersandar di gerobaknya. Malam itu tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada anjing menggonggong, hanya kabut yang semakin tebal, menelan seluruh kampung. Yanto tidak tahu, ketika ia terlelap, jam di ponselnya kembali menyala sebentar. Tetapi bukan menunjukkan jam 11 malam. Di layarnya tertulis pukul 3 MM, dan di bawahnya ada notifikasi aneh. Tidak ada sinyal, lokasi tidak ditemukan. Cahaya pagi menembus sela-sela bilik bambu tempat Yanto berteduh. Udara lembab bercampur bau tanah basah menusuk hidungnya. Ia terbangun pelan, menatap sekeliling dengan mata yang masih berat. Sekilas semua tampak normal. Kabut sudah hilang, matahari terlihat samar di balik awan, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Wah, aku ketiduran, gumamnya sambil meregangkan badan. Ia bangkit, menyalakan kompor untuk merebus air, lalu menyiapkan secangkir kopi sachet. Uapnya mengepul tipis, menambah hangat di udara pagi yang dingin itu. Namun sesuatu terasa janggal. Saat ia mencoba menyalakan ponsel, layar masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menatap heran, lalu mematikan dan menyalakannya ulang. Tak ada perubahan. Baterainya error kali, ujarnya sambil tersenyum asam. Setelah membereskan barang, Yanto mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalan kampung. Ia berniat mencari jalan keluar dan kembali ke kos. Tapi anehnya, setiap belokan yang ia ambil justru mengarah ke tempat yang sama. Lapangan kecil di tengah kampung, dengan pohon besar berdiri di tengahnya. Di bawah pohon itu ada balai bambu dan sumur tua. Ia berhenti sejenak, menatap sekitar. Kayaknya semalam aku nggak lihat lapangan ini, katanya dalam hati. Padahal tadi cuma muter sedikit. Tepat saat ia hendak berbalik arah, seorang anak kecil muncul dari arah belakang. Tubuhnya kurus, memakai baju lusuh berwarna krem. Rambutnya agak panjang, menutupi sebagian wajahnya, tapi matanya menatap Yanto dengan polos. Om jualan mie ayam ya? Tanya anak itu dengan suara pelan. Iya Jack, mau beli. Anak itu mengangguk, cepat. 2 mangkok ya? Buat ibu juga. Yanto tersenyum lega. Boleh, duduk aja di balai itu. Nanti om buatin. Ia mulai menyiapkan mie, merebus, mengaduk bumbu, dan menyiram kuah panas. Aroma kaldu kembali memenuhi udara. Saat ia mengangkat mangkuk dan menoleh, anak itu sudah duduk bersama seorang perempuan. Mungkin ibunya. Wajah perempuan itu tenang, dengan kulit yang pucat seperti kurang tidur, tapi senyumnya ramah. Terima kasih ya mas, sudah lama di sini nggak ada yang jualan malam-malam begini, katanya. Kebetulan aja bu, saya malah nyasar semalam. Malah ketemu tempat ramai begini. Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya lembut tapi datar. Kalau sudah biasa ke sini, nanti nggak mau jualan di tempat lain. Orang-orang sini doyan sekali mie ayam. Yanto mengangguk sopan, tak menaruh curiga. Ia hanya berpikir itu ucapan ramah pelanggan baru. Setelah mereka selesai makan, anak kecil itu menyerahkan uang kertas. Warnanya agak berbeda, lebih kusam, seperti uang lama. Yanto menatap sekilas, lalu memasukkannya ke dalam kotak uang tanpa banyak pikir. Yang penting dagangan laku. Hari berikutnya, Yanto memutuskan datang lagi ke kampung itu. Rutenya sama, melalui jalan menurun di apit bambu, melewati papan kayu bertuliskan KP, Cihapit Lama. Anehnya, meski semalam ia merasa muter-muter, kali ini jalannya terasa singkat. Bahkan, ia sudah hafal tikungannya. Begitu sampai di lapangan tengah, beberapa warga langsung menyapanya. Wah, si penjual mie datang lagi. Mas Yanto ya? Mie ayamnya enak pisan. Yanto tersenyum. Ia merasa diterima. Warga kampung itu sopan dan ramah, selalu berbicara pelan dan tidak tergesa-gesa. Mereka jarang tertawa keras,
tapi selalu menatap dengan tatapan hangat. Ia senang bisa berjualan di tempat yang seolah melupakan kerasnya kehidupan kota. Malam itu, jualannya laku keras lagi. Semua mangkok habis sebelum jam 10. Bahkan, ada yang menawarinya tinggal di kampung itu supaya tidak repot bolak-balik, Mas. Kalau mau, tinggal aja di sini. Ada rumah kosong di ujung kampung, kata seorang bapak tua dengan suara berat. Yanto hanya tertawa kecil. Wah, makasih Pak. Tapi saya masih ngontrak di kota. Nanti kalau rezekinya bagus, mungkin bisa. Bapak itu hanya mengangguk tanpa ekspresi, lalu pergi tanpa suara. Menjelang malam, ketika semua warga sudah masuk rumah, Yanto beres-beres. Kabut tipis, turun lagi. Ia melirik ke arah rumah pelanggan pertamanya. Ibu dan anak tadi. Lampu rumah itu masih menyala, tapi tirainya tertutup rapat. Dari balik jendela, terlihat bayangan dua sosok sedang berdiri diam menghadap keluar. Wah, kayaknya mereka masih bangun, pikir Yanto. Ia melambaikan tangan sebentar, tapi tak ada balasan. Bayangan itu tetap berdiri diam. Ia merasa sedikit tidak nyaman, tapi menepisnya cepat. Mungkin cuma lagi ngobrol. Aku aja yang kebanyakan mikir. Saat mendorong gerobaknya keluar kampung, ia sempat menoleh ke belakang. Kampung itu tampak tenang, diterangi lampu minyak di tiap rumah. Indah, bahkan menenangkan. Tapi ketika ia hampir sampai di jalan utama, suara samar seperti bisikan terdengar dari belakang. Pelan, panjang, seolah dipanggil lembut. Jualan lagi besok ya? Yanto berhenti. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat kabut putih menggantung di antara pepohonan. Ia menelan ludah, lalu tertawa menenangkan diri. Mungkin cuma angin. Ia kembali berjalan, tak menyadari bahwa di dalam kantong celananya, uang hasil jualan yang tadi ia simpan mulai lembab dan berubah warna. Dari hijau ke abu-abu kusam, seperti kertas yang terlalu lama terkubur di tanah. Sudah hampir seminggu, Yanto rutin berjualan di kampung itu. Hasilnya luar biasa. Setiap malam mie ayamnya selalu habis sebelum tengah malam. Ia bahkan tak perlu lagi keliling kota. Penduduk kampung itu seperti sudah menunggu. Setiap kali ia datang, seolah kehadirannya memang sudah mereka nantikan. Namun, ada satu hal yang lama-lama membuatnya berpikir. Ia sadar, setiap kali masuk ke kampung itu, suasananya selalu sama. Langit gelap, udara lembab, dan kabut tipis menggantung di sekitar pepohonan. Tak peduli jam berapa ia datang, entah pukul 8 malam atau menjelang tengah malam, suasananya tak pernah berubah. Seolah di tempat itu, malam tidak berganti. Pernah suatu sore, Yanto sengaja datang lebih awal. Matahari masih terlihat di kota, tapi begitu melewati jalan menurun menuju kampung, cahaya matahari hilang begitu saja. Jalan yang tadi terang berubah redup, dan udara mendadak dingin. Ia berhenti sejenak di bawah pohon bambu, menatap ke belakang. Di sana, langit masih jingga keemasan, tapi di depan, gelap total. Hanya cahaya lampu minyak dari Rumirama yang samar terlihat. Heran, kok kayak beda dunia, gumamnya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Ia terus berjalan masuk. Warga kampung menyambutnya seperti biasa. Ada ibu-ibu yang memanggil dari teras anak-anak, berlarian membawa mangkuk, dan suara tawa pelan terdengar di antara kabut. Tapi jika diperhatikan, lebih saksama, semua suara itu terdengar sedikit bergema, seperti dari jauh, atau seperti di dalam ruangan besar yang kosong. Malam itu, Yanto kembali menjual hingga dagangannya habis. Saat sedang mencuci mangkuk di ember kecil, ia memberanikan diri bertanya pada seorang pemuda yang sering nongkrong di dekat lapangan. Mas, di sini kok malam terus ya? Saya belum pernah lihat siang di kampung ini. Pemuda itu menatapnya datar, lalu tersenyum samar. Kalau Mas datang malam, ya pasti yang Mas lihat malam. Siang gak kelihatan dari sini. Loh, maksudnya gimana? Pemuda itu hanya tertawa kecil. Nanti juga paham sendiri. Asal jangan terlalu sering mikir. Jawaban itu membuat Yanto mengernyit. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi pemuda itu sudah berdiri dan berjalan pergi tanpa pamit. Setelah malam semakin larut, Yanto membereskan barang. Ia menatap jam di ponselnya, tetap mati total. Layar hanya menampilkan angka yang sama seperti sebelumnya. Pukul 3 AM. Ia menekan tombol berkali-kali. Tapi ia merasa sedikit resah, tapi mencoba menenangkan diri. Mungkin baterainya rusak. Besok beli yang baru, katanya sambil tertawa pelan. Meski senyumnya terasa kaku, ketika ia mulai mendorong gerobaknya keluar kampung, kabut terasa lebih tebal dari biasanya. Suara lonceng di gerobak terdengar aneh, menggema pelan seolah memantul dari arah yang tak diketahui. Ia berjalan lebih cepat, berharap segera keluar ke jalan utama.
Namun, setelah beberapa menit mendorong, ia tiba-tiba melihat rumah yang sama dengan yang tadi, rumah dengan pot bunga di depan jendela. Loh, ini kan udah aku lewatin tadi. Ia mencoba jalan lain, lewat gang kecil di sebelah kiri, tapi ujungnya hanya berputar kembali ke lapangan tengah dengan pohon besar itu. Ia menatap pohon itu lama. Rantingnya berayun pelan, dan dari sela-sela daunnya seperti ada cahaya redup berkelip-kelip. Wah, benar-benar aneh tempat ini, bisiknya. Apa aku kebanyakan muter? Ia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Di balai bambu dekat sumur tua, ia duduk sambil memandangi kabut yang menggantung di sekitar rumah-rumah. Angin membawa aroma yang aneh, seperti bunga melati dan tanah basah bercampur jadi satu. Di kejauhan, terdengar suara gamelan samar. Nada-nadanya pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Yanto menoleh ke arah suara itu, tapi tidak melihat apapun. Hanya gelap dan kabut. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di salah satu rumah, ada sosok anak kecil berdiri di jendela, menatap ke arahnya tanpa berkedip. Ia menelan ludah, lalu tersenyum paksa. Mungkin cuma ngelihat aja, gumamnya. Mencoba menepis pikiran buruk. Ia segera membereskan barang dan memutuskan pulang. Anehnya, begitu keluar dari mulut kampung dan melewati jalan menurun itu, cahaya kota langsung terlihat lagi. Langit tiba-tiba terang oleh lampu jalan, dan udara hangat kembali terasa. Ia menoleh ke belakang. Jalan ke kampung itu sudah tertutup kabut, seolah tidak pernah ada. Sesampainya di kos, Bu Rini langsung menyambut. Loh, Mas Yanto baru pulang, Taman Benget. Udah 2 hari nggak kelihatan. Yanto terkejut. 2 hari, Bu? Saya cuma semalam kok. Bu Rini, Mas Eksi. Kemarin sore sampai malam saya lewat tempat biasa Mas jualan, kosong terus. Yanto terdiam. Ia mencoba mengingat. Rasanya memang hanya semalam di kampung itu, tapi tubuhnya terasa lemas seperti habis begadang 2 hari. Ia memeriksa uang hasil jualan di kota kayu, dan matanya membesar. Semua uang itu sudah berubah kusam dan lembab. Beberapa bahkan robek di pinggirannya, seperti kertas yang lama disimpan di gudang. Ah, mungkin kena air hujan, ujarnya cepat, menenangkan diri. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di luar, hujan turun lagi, menimbulkan suara berdesis di atap sengkosannya. Di antara suara hujan, Yanto merasa mendengar sesuatu yang halus. Bunyi lonceng kecil, mirip suara gerobaknya sendiri, berdenting 3 kali dari arah luar jendela. Kring! 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 Ia menatap keluar, tapi hanya gelap dan kabut tipis yang bergerak pelan di halaman. Dan entah mengapa, di tengah rasa takut yang belum sempat ia pahami, Yanto justru merasa rindu akan kampung itu, dengan warganya yang ramah, dan anak kecil yang selalu memesan 2 mangkok mie ayam setiap malam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang diulang. Setiap sore, setelah merapikan bahan dagangannya, Yanto selalu merasa dorongan kuat untuk kembali ke kampung itu. Awalnya ia berniat berhenti, terutama setelah kejadian aneh soal waktu yang tak bergerak. Tapi entah mengapa, setiap kali malam tiba, pikirannya selalu gelisah, seperti ada yang memanggil pelan dari jauh. Ah, cuma pikiran sendiri. Begitu ia menenangkan diri. Namun pada akhirnya, ia tetap menurunkan roda gerobaknya, menuruni jalan sempit yang menuju kampung Cihapit lama. Dan seperti biasa, begitu melewati batas jalan menurun itu, suasana langsung berubah. Lampu-lampu kota di belakangnya lenyap, digantikan kabut lembut yang mengambang di udara. Udara menjadi lebih dingin, dan suara jangkrik terdengar lebih pelan. Seolah tertahan sesuatu yang tak terlihat. Kampung itu menyambutnya dengan pemandangan yang sama. Rumah-rumah kayu berdinding bilik bambu, halaman tanah yang lembab, dan lampu minyak yang berkelip di setiap teras. Tidak ada yang berubah, bahkan tidak sedikit pun yang aneh. Yanto mulai menyadari sesuatu yang selama ini tak ia perhatikan. Pot bunga di depan rumah pelanggan pertamanya masih di tempat yang sama. Dengan bunga yang sama pula, 3 kuntum Kamboja putih yang tidak pernah layu, tidak bertambah, dan tidak berkurang. Ia juga melihat anak-anak yang berlarian di lapangan tengah. Jumlah mereka selalu sama, dengan baju yang sama, tertawa dengan nada yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Lucu juga, bisa pas banget gitu, gumam Yanto sambil mendorong gerobaknya pelan. Tapi di balik tawanya, mulai tumbuh rasa ragu yang sulit ia jelaskan. Seperti biasa, pembelinya datang silih berganti. Wajah mereka itu-itu juga. Seorang bapak tua dengan sarung bergaris, pemuda yang suka duduk di balai bambu, dan ibu berkerudung yang selalu membawa anaknya. Mereka memesan dengan kalimat yang sama pula. Mas, mie ayam 2 mangkok ya, jangan terlalu asin. Awalnya Yanto mengira itu kebetulan, tapi setelah malam keempat,
Ia mulai hafal, bahkan urutan orang-orang yang datang. Semua seperti mengikuti pola, tanpa pernah berubah. Dan yang paling membuatnya merinding, di tengah semua keramahan itu, tak satu pun dari mereka pernah terlihat makan sampai habis. Setiap kali Yanto menoleh, mangkuk mereka sudah kosong. Padahal, ia tidak melihat mereka menyuapinya. Malam itu, setelah dagangannya ludes seperti biasa, Yanto duduk di dekat sumur tua di lapangan. Ia menatap air di dalamnya. Gelap, tak terlihat dasar, tapi bayangan dirinya terlihat jelas di permukaan. Anehnya, di bayangan itu, wajahnya tampak lebih pucat, dan di belakangnya terlihat samar-samar sosok lain berdiri. Seperti bayangan seseorang di kejauhan. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, napasnya memburu. Mungkin cuma pantulan lampu, katanya lirih. Tak lama kemudian, pemuda yang dulu menjawab pertanyaannya soal waktu datang menghampiri. Mas Yanto masih jualan di sini terus ya? Iya mas, pelanggannya baik-baik, rezekinya juga bagus, jawab Yanto, mencoba terdengar tenang. Pemuda itu menatapnya lama. Kalau mas betah, kenapa nggak tinggal sekalian di sini? Ada rumah kosong di ujung kampung. Pemiliknya udah lama nggak pulang. Yanto tertawa kecil. Wah, saya masih ngontrak di kota mas. Pemuda itu tersenyum tipis. Di sini nggak perlu bayar kontrak. Cukup jualan aja. Orang sini suka orang yang rajin. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik kata-kata Nia yang membuat Yanto bergidik. Ia buru-buru berpamitan. Alasan ingin pulang cepat. Pemuda itu hanya melambaikan tangan tanpa ekspresi, lalu hilang di balik kabut. Di perjalanan keluar kampung, Yanto menatap sekeliling lagi. Ia baru sadar, rumah-rumah di sepanjang jalan tampak terlalu sempurna. Dinding bambunya tidak pernah kusam, lampunya tidak pernah padam, dan tidak ada satupun serangga yang mendekat. Bahkan rumput di pinggir jalan pun tidak pernah tumbuh atau berubah bentuk. Semuanya seperti dilukis dengan teliti, indah, tapi beku. Ketika ia sampai di batas jalan menurun, kabut perlahan menghilang, dan lampu kota kembali tampak. Di situ ia berhenti, menoleh sebentar. Dari Keihan, kampung itu terlihat tenang, seperti tempat biasa. Tapi di antara kabut tipis yang tersisa, ia sempat melihat sekelebat cahaya dari arah pohon besar di lapangan. Seperti sinar lilin yang bergoyang perlahan. Sesampainya di kos, Yanto langsung menghitung hasil jualan. Uangnya memang banyak, tapi tetap saja aneh. Beberapa lembar terasa lembab dan bau tanah, seperti baru saja digali dari tanah basah. Ia menjemurnya di dekat jendela. Namun keesokan paginya, uang itu sudah mengering dan tampak normal kembali. Entah kenapa, rasanya aku pengen balik lagi ke sana, bisiknya sambil memandangi jalan di luar jendela. Ada sesuatu di kampung itu yang menenangkannya, meski dalam waktu bersamaan membuatnya takut. Malam berikutnya, ia benar-benar tidak bisa menahan diri. Saat kabut mulai turun dari arah sungai, Yanto sudah siap dengan gerobak birunya. Ia menyalakan lampu kecil, lalu mulai mendorong perlahan menuju arah kampung itu. Langkahnya berat, tapi hatinya terasa tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika ia kembali melewati jalan menurun yang sama, udara kembali berubah dingin. Lonceng kecil di gerobaknya berbunyi 3 kali. Kring, kring, kring. Seketika, suara-suara yang ia kenal kembali terdengar dari arah kampung. Suara anak-anak berlari, ibu-ibu bercakap lembut, dan tawa samar dari kejauhan. Semuanya sama seperti sebelumnya. Telu sama. Malam itu, langit Bandung kembali diselimuti kabut tebal. Udara lembab menempel di kulit, dan jalanan terlihat sepi. Yanto mendorong gerobaknya seperti biasa menuju arah selatan. Tapi kali ini, dengan firasat berbeda. Ia tidak lagi sekadar ingin berjualan. Ada rasa ingin tahu yang menuntunnya. Rasa yang sulit dijelaskan. Begitu melewati jembatan kecil dan tikungan menurun, ia kembali memasuki jalan menuju kampung Cihapit lama. Kabut di sana seolah menunggunya. Udara langsung berubah dingin, dan suara lonceng di gerobaknya bergema pelan. Kring, kring, kring. Ia menatap ke depan. Rumah-rumah itu kembali tampak, berdiri rapi, dengan cahaya lampu minyak yang bergoyang di balik jendela. Warga kampung menyambut seperti biasa, dengan senyum yang sama, kata-kata yang sama, bahkan nada suara yang sama. Namun malam itu Yanto merasa tidak nyaman. Semua terasa terlalu teratur. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Seorang ibu yang sama selalu membeli 2 mangkuk mie ayam sambil membawa anak kecil. Anak itu memakai baju merah dengan noda di bahunya. Dan setiap malam nodanya tetap di tempat yang sama, tidak pernah berganti. Setelah dagangannya habis, Yanto memberanikan diri untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memutuskan keluar lebih awal, sekitar jam 9 malam. Udara di kampung itu semakin dingin dari biasanya. Ketika ia mendorong gerobaknya keluar menuju jalan utama,
Kabut terasa makin tebal. Namun kali ini ia menandai jalannya dengan potongan karet gelang yang ia jatuhkan setiap beberapa meter. Biar nggak nyasar, gumamnya. Ia terus berjalan, tapi setelah sekitar 10 menit, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terhenti. Di tanah, tepat di depan gerobaknya, tergeletak potongan karet gelang yang sama. Warna dan bentuknya identik, masih basah oleh embun. Ia memungutnya, menatap jalan di depannya yang tampak sama seperti sebelumnya. Loh, kok balik lagi ke sini? Ia mencoba lagi. Kali ini lewat jalan lain. Tapi hasilnya sama. Gang yang ia lewati selalu berakhir di lapangan tengah, dengan pohon besar di tengahnya. Jalan keluar yang seharusnya menurun ke arah jembatan, entah bagaimana, selalu berputar kembali ke tempat yang sama. Yanto mulai panik. Napasnya cepat, tangannya dingin. Ia berlari kecil, meninggalkan gerobaknya sejenak, berharap menemukan tenda jalan keluar. Tapi semakin ia berlari, semakin semua terlihat mirip. Rumah-rumah yang sama, pagar bambu yang sama, bahkan suara orang yang sama memanggilnya dari jauh. Mas Yanto, jualan lagi mas. Suara itu terdengar lembut tapi aneh. Bergema seperti datang dari dua arah sekaligus. Ia berhenti, menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah. Tenang Yan, tenang. Ia berusaha menenangkan diri, lalu kembali ke arah gerobak. Tapi yang ia lihat malah membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Gerobaknya sudah tidak di tempat semula. Hanya ada jejak roda di tanah yang basah, berputar membentuk lingkaran. Seperti seseorang mendorongnya berkeliling. Tiba-tiba, terdengar bunyi lonceng kecil. Kring, kring, kring. Suaranya pelan, dari arah belakang pohon besar di lapangan. Dengan langkah ragu, Yanto berjalan mendekat. Di balik pohon itu, ia menemukan gerobaknya berdiri diam. Dengan lampu kecilnya masih menyala redup. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Mangkuk-mangkuk di dalamnya kosong, seolah baru saja digunakan. Padahal ia sudah mencuci semuanya. Ia menatap sekeliling, lalu memandang ke tanah di dekat roda. Ada bikas koki, bukan kaki manusia, tapi seperti tapak kecil yang dalam, menancap di tanah lembab. Jumlahnya banyak, seperti ada yang mengerubungi gerobaknya tadi. Yanto mundur perlahan, jantungnya berdegup keras. Ya Allah, gumamnya pelan. Angin tiba-tiba berhembus kuat, membuat lampu minyak di dalam gerobak padam. Dalam gelap, ia mendengar sesuatu, suara langkah-langkah kecil, cepat, berlarian di antara rumput dan tanah, lalu diam. Sunyi total. Ia menatap ke arah pohon besar itu. Di antara kabut, terlihat bayangan beberapa orang berdiri jauh di belakang, menghadap ke arahnya. Wajah mereka samar. Tapi Yanto bisa melihat satu hal. Semuanya menatapnya tanpa bergerak. Ia langsung mendorong gerobak dengan sekuat tenaga ke arah yang ia yakini menuju keluar. Nafasnya tersengal, matanya perih oleh kabut. Ia tak peduli lagi kemana arah jalan. Ia hanya ingin keluar. Namun semakin ia berjalan, jalan itu terus memanjang tanpa ujung. Lampu-lampu rumah tetap muncul di kiri kanan, seperti melingkari dirinya. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia kembali ke tempat awal, lapangan dengan pohon besar di situ. Suara seseorang memanggil pelan dari arah sumur tua. Mas Yanto, istirahat dulu mas, capek ya. Yanto membeku. Suara itu halus, lembut, tapi terdengar terlalu dekat. Ia menatap sumur itu. Dari dalam, terlihat bayangan seseorang duduk di bibir sumur, mengayun kaki perlahan. Tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya siluet dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Yanto menahan napas. Kakinya gemetar, tapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Mas, kalau capek, nggak usah pulang dulu. Tidur aja di sini. Emon kok. Suara itu makin lirih, hampir seperti bisikan. Tiba-tiba lonceng gerobaknya berdenting keras sekali, memecah keheningan. Kring, dan dalam sekejap, semuanya gelap. Ketika Yanto membuka matanya, ia sudah berada di jalan utama, tepat di dekat jembatan tempat ia biasa lewat. Kabut sudah hilang. Langit mulai memutih, tanda fajar akan datang. Ia berdiri dengan tubuh lemas, pakaian basah kuyup, dan gerobaknya di sampingnya. Tapi semua mangkuk, sendok, dan bahan dagangan hilang entah kemana. Yanto menatap sekeliling, mencoba memastikan dirinya benar-benar sudah keluar. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sesuatu di dalam sana belum selesai. Karena di roda gerobaknya, tergantung satu potongan kain kecil berwarna merah. Sama persis dengan kain di baju anak kecil, yang selalu membeli 2 mangkuk mie ayam setiap malam. Sejak malam itu, hidup Yanto tak pernah sama lagi. Ia berhenti berjualan selama beberapa hari. Gerobaknya kini tersimpan di belakang kos,
bersandar pada dinding lembab. Lonceng kecil di atasnya dibiarkan tergantung diam, tapi kadang bergetar sendiri seolah ditiup angin. Padahal udara begitu tenang, tubuh Yanto masih terasa lemas. Ia sering terbangun tengah malam, dengan dada berdebar kencang dan keringat dingin membasahi punggung. Kadang ia bermimpi berjalan di antara kabut, mendengar suara orang memanggil namanya dari arah sumur tua. Suara yang sama, lembut tapi dingin, seperti berasal dari bawah tanah. Burini, pemilik kos, mulai khawatir. "Mas Yanto, udah 3 hari nggak jualan. Sakit ya?" "Enggak Bu, cuma capek aja," jawab Yanto sambil memaksakan senyum. Burini mengangguk, tapi matanya menatap gerobak di belakang rumah. "Itu lonceng di gerobak, Mas. Kok sering bunyi malam-malam? Padahal angin gak kenceng." Yanto langsung merinding. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Mungkin tikus Bu." Tapi ia tahu, bukan tikus. Suara itu terlalu teratur. 3 kali, dentingan pelan. Kring, kring, kring. Selalu 3 kali, selalu di jam yang sama. Sekitar pukul 3 dini hari, malam keempat, Yanto tak bisa menahan rasa penasaran. Ia duduk di tepi jendela, menatap halaman belakang tempat gerobaknya berada. Bulan separuh tertutup awan. Udara dingin menempel di kulit. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak di dekat gerobak. Seperti bayangan seseorang berdiri di sana, memandangi gerobaknya dalam diam. Yanto mengintip lebih dekat. Dari balik tirai, ia melihat sosok anak kecil, memakai baju merah, baju yang sama seperti anak yang sering membeli mie ayam di kampung itu. Anak itu berdiri diam, wajahnya tertunduk. "Ya Tuhan," bisik Yanto pelan. Tubuhnya gemetar. Lalu, perlahan, anak itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya gelap seperti tanpa bola mata, dan di bibirnya ada senyum aneh yang kaku. Yanto terpaku. Nafasnya tercekat. Anak itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah Yanto, dan perlahan menggeleng. Setelah itu, sosoknya menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut yang tiba-tiba muncul di halaman belakang. Pagi harinya, Yanto tidak berani keluar kamar. Ia hanya duduk diam, menatap lantai, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu cuma halusinasi karena lelah. Tapi saat membuka pintu untuk mengambil air, ia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di depan pintu kamar, ada 2 mangkuk kosong, persis seperti mangkuk mie ayamnya. Di dasar salah satu mangkuk, masih tersisa sedikit kaldu kental berwarna coklat kehitaman. Ia tak berani menyentuhnya. Segera mangkuk-mangkuk itu ia bungkus dan buang ke tong sampah depan rumah. Tapi sepanjang hari, pikirannya tidak tenang. Sore itu, ia memberanikan diri pergi ke pasar. Di tengah jalan, seorang penjual sayur yang dulu pernah jadi pelanggannya memanggil, "Mas Yanto, kemarin saya lihat Mas jualan di arah kampung Cihapit ya? Malam-malam banget tuh." Yanto tertegun. "Hah, kapan Bu?" "Ya semalam, saya pulang ngaji lewat jembatan. Lihat lampu gerobak Mas nyala. Saya panggil, tapi Mas cuma senyum. Gak lama hilang aja, kayak ditelan kabut." Yanto merasa darahnya mengalir, dingin. Ia yakin malam itu, ia tak keluar kamar sedikit pun. Malamnya, ia mencoba berdoa sebelum tidur, tapi pikirannya tidak tenang. Ia menyalakan lampu kamar, berharap bisa tidur dalam cahaya. Namun sekitar pukul 3 dini hari, suara yang sudah dikenalnya kembali terdengar. Kring, kring, kring. Dentingannya pelan, tapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam kamar. Yanto menoleh cepat. Lonceng kecil dari gerobaknya kini tergantung di gagang pintu kamarnya. Ia ingat jelas sebelumnya lonceng itu masih di gerobak. "Siapa yang naruh ini?" Suaranya bergetar. Ia berdiri, membuka pintu pelan, menatap ke lorong kos yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik. "Mas, ditunggu ya." Mie ayamnya belum habis. Yanto langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia terduduk di lantai. Tubuhnya menggigil. Dalam hati, ia tahu satu hal. Kampung itu belum melepaskannya. Keesokan paginya, Burini kembali datang dengan wajah heran. "Mas Yanto, semalam ada yang ngetok-ketok pagar belakang. Saya kira Mas yang pulang jualan tapi saya buka. Cuma ada gerobak Mas di sana. Padahal kemarin saya lihat udah disimpan di belakang." Yanto buru-buru keluar. Benar saja, gerobaknya kini berdiri di depan pagar. Padahal ia yakin semalam dikunci di gudang. Di atasnya ada selembar kertas basah. Tulisannya samar tapi bisa dibaca. "Malam nanti, jualan seperti biasa. Ya, kami tunggu di lapangan." Tulisan itu seperti ditulis dengan tinta yang tidak biasa. Warnanya kecoklatan dan berbau besi.
Yanto menatap gerobaknya lama. Dalam hati, ia bergulat antara ketakutan dan rasa penasaran yang aneh. Aku nggak boleh balik ke sana, katanya tegas pada diri sendiri. Tapi di dalam dada, ada bisikan halus yang membuat tekadnya goyah. Sekali lagi aja, nanti selesai. Malam pun turun, kabut mulai datang lebih cepat dari biasanya. Dan entah mengapa, meski hatinya menolak, tangan Yanto justru sibuk menyiapkan bahan jualan, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Langit Bandung malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus pelan, tapi menusuk tulang, membawa aroma lembab yang tak biasa. Yanto berdiri di depan gerobaknya yang kini sudah kembali ke posisi semula, di depan pagar kos. Lampu kecilnya menyala redup, seperti menunggu ia mendorongnya lagi. Ia sudah berulang kali menenangkan diri. Cuma lihat aja, aku nggak akan lama. Sekali lagi, lalu selesai. Namun jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang mendorong kuat. Rasa penasaran bercampur rasa takut yang menyesakkan. Seolah ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menolak panggilan itu. Ia pun mendorong gerobaknya perlahan menuju arah jembatan. Langit di atas seperti menutup. Awan hitam menggumpal berat. Saat roda gerobaknya melewati jalan menurun itu, kabut muncul lagi. Kali ini jauh lebih tebal dari sebelumnya. Suara lonceng di gerobak berdenting lirih. Kring, kring, kring. Begitu Yanto menoleh ke belakang, jalan menuju kota sudah lenyap. Ia menelan ludah. Sudahlah, sekali ini aja, bisiknya. Kampung itu tampak seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara lebih dingin, dan cahaya lampu minyak tampak berwarna kebiruan. Rumah-rumah tetap berdiri rapi, namun lebih sunyi dari biasanya. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara obrolan ibu-ibu. Hanya bunyi angin yang melengking pelan, seperti siulan panjang. Ia berhenti di lapangan tengah. Pohon besar di sana tampak lebih tinggi. Batangnya berlumut gelap, dan di bawahnya, seseorang berdiri menunggunya. Sosok itu adalah pemuda yang sering mengajaknya bicara. Mas Yanto datang juga, katanya tenang. Suaranya terdengar seperti gema. Yanto mencoba tersenyum, meski suaranya bergetar. Katanya, kalian nunggu mie ayam. Pemuda itu tersenyum, tapi matanya kosong. Iya, semua sudah menunggu. Sudah lama, kami nggak makan enak. Yanto menoleh ke arah rami-rama di sekitar. Satu persatu lampu mulai padam. Dari balik jendela, bayangan orang-orang keluar perlahan, berjalan menuju lapangan. Mengelilinginya, wajah mereka pucat, mata mereka cekung, tapi semua tersenyum. Ada anak kecil berbaju merah, ibu berkerudung, bapak tua dengan sarung, dan beberapa orang lain yang pernah membeli darinya. Mereka datang tanpa suara. Langkah kaki mereka tak menimbulkan bunyi, seolah tak menyentuh tanah. Yanto menelan ludah. Ini, kenapa semuanya keluar malam-malam begini? Pemuda itu menjawab, kami ingin makan bersama, Mas. Seperti dulu waktu masih hidup. Darah Yanto seolah berhenti mengalir. Maksudnya, pemuda itu memandangnya. Senyumnya perlahan berubah menjadi datar. Kampung ini nggak ada di peta, Mas Yanto. Kami semua sudah mati sejak banjir besar 20 tahun lalu. Angin berhenti, kabut menebal, pohon besar bergoyang pelan. Yanto mundur beberapa langkah. Enggak mungkin. Kalian niat, aku lihat sendiri tiap malam. Benar, jawab pemuda itu pelan. Kami nyata bagi yang datang. Dan Mas sudah terlalu sering datang. Tubuh Yanto gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Orang-orang di sekelilingnya mulai mendekat, membentuk lingkaran. Wajah mereka kini tampak jelas, pucat, keabu-abuan. Sebagian dengan luka di leher, ada yang rambutnya basah meneteskan air hitam. Dan mata mereka, hitam pekat tanpa cahaya. Mas Yanto, suara anak kecil berbaju merah terdengar lirih. Mie ayamnya, mana? Aku lapar. Dengan tangan gemetar, Yanto membuka tutup panci di gerobaknya. Tapi alih-alih aroma kaldu, bau busuk menyengat, menyeruak keluar. Di dalamnya bukan mie atau ayam, tapi gumpalan tanah basah dan potongan kain merah. Ia menjatuhkan tutup panci. Langkahnya goyah. Semua sosok di sekelilingnya kini berdiri diam, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Pemuda itu mendekat, menatapnya tajam. Mas Yanto, kampung ini butuh pedagang. Setiap 20 tahun, selalu ada yang datang. Dan Mas yang terpilih sekarang, aku. Enggak mau. Yanto menjerit, mendorong gerobak dan berlari ke arah jalan keluar. Tapi kemanapun ia lari, jalannya selalu kembali ke lapangan itu. Ia berlari, berputar, menembus kabut. Tapi setiap kali berhenti, ia tetap berada di bawah pohon besar itu. Dengan gerobaknya berdiri di tengah,
lampunya menyala redup dari keyohan. Suara lonceng berdenting lagi. Kring, 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 satu persatu. Sosok-sosok itu menghilang dalam kabut, kecuali anak kecil berbaju merah. Ia berjalan mendekat, membawa 2 mangkuk kosong. Mas, aku suka mie ayam Mas Yanto. Jangan pergi ya. Yanto mundur, menabrak gerobaknya sendiri. Ia menatap sekeliling. Kampung itu mulai berubah. Tanahnya lembek seperti lumpur. Rumah-rumah perlahan runtuh. Dan kabut menelan semuanya dalam hitam pekat. Anak itu mendongak. Senyumnya berubah aneh. Kita makan sama-sama, Mas. Katanya dengan suara bergetar, seperti bisikan dari bawah air. Yanto menjerit. Lalu semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, warga sekitar Dayakolot menemukan gerobak mie ayam Yanto di tepi sungai yang mengarah ke arah selatan. Gerobaknya kosong. Lampunya masih menyala. Di bagian kaca depannya, tertulis dengan jari di embun yang menempel. Langganan sudah menunggu. Burini melapor ke pihak berwajib. Tapi tak ada yang tahu kemana Yanto pergi. Polisi hanya menemukan 2 mangkuk kosong di dalam gerobak. Masing-masing masih meneteskan air sungai yang berbau tanah. Dan di malam-malam berikutnya, beberapa warga mengaku melihat cahaya lampu kecil di arah kampung yang sudah lama dianggap hilang dalam peta. Banjir puluhan tahun silam, disertai dentingan lembut yang menggema dari jauh. Kring, 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 kring. Sudah 2 minggu sejak Yanto menghilang. Kasusnya sempat menjadi pembicaraan warga sekitar Dayakolot. Beberapa orang bilang Yanto kabur karena terlilit utang, ada yang bilang ia jatuh ke sungai. Tapi tidak sedikit pula yang percaya bahwa ia diambil oleh penghuni kampung gaib di pinggiran Bandung Selatan itu. Burini, pemilik kos, masih sering menatap kosong ke arah belakang rumah, tempat dulu gerobak itu disimpan. Ia masih teringat jelas suara lonceng kecil di dini hari. Suara yang kini terkadang masih terdengar. Meski gerobak Yanto sudah disimpan di gudang polisi. Suatu sore, seorang pedagang baru bernama Darto datang ke kos Burini. Lelaki itu asal Garut, sama-sama perantau, dan mencari tempat tinggal sementara. Ia mendengar dari sesama pedagang bahwa ada kamar kosong dan sebuah gerobak mie ayam bekas yang bisa dibeli murah. Gerobaknya masih bagus, Bu? Tanya Darto sambil tersenyum. Burini tampak ragu. Mas Darto yakin mau beli. Itu gerobak punya almarhum Yanto. Katanya dia kabur, bukan mati. Lagian sen, Bu. Gerobak besinya masih utuh, cuma butuh dicat ulang. Burini menghela napas panjang. Ya sudah, kalau Mas mau ambil, terserah. Tapi saya kasih tahu, jangan jualan ke arah selatan ya. Darto tertawa kecil. Arah selatan kenapa, Bu? Burini hanya menjawab pendek. Pokoknya jangan. Malam pertama Darto berjualan berjalan lancar. Ia mangkal di dekat jembatan. Tidak jauh dari tempat biasa Yanto berjualan. Pelanggan lumayan ramai. Bahkan beberapa orang mengenali gerobak itu. Ini bukan gerobak Yanto ya? Yang dulu jualan di sini juga? Iya, Bu. Sekarang saya yang pakai. Jawab Darto santai. Wah, semoga nggak kayak dia ya, Mas. Katanya hilang di bawah setan. Darto hanya tertawa kecil. Itu cuma gosip. Tapi tepat pukul 9 malam, ketika pembeli mulai sepi, angin mendadak berembus kencang dari arah selatan. Kabut tipis turun, padahal langit cerah. Lonceng di gerobaknya berdenting 3 kali. Kring, kring, kring. Darto menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, mencoba mengabaikan. Tapi tak lama, seseorang berjalan mendekat dari arah kabut. Seorang lelaki muda dengan wajah pucat dan senyum kaku. Mas, mie ayam 2, ya, campur ceker, katanya datar. Darto mengangguk, menyiapkan pesanan. Tapi entah kenapa, saat ia melihat ke mangkuk pelanggan itu, mie-nya terlihat hitam seperti tanah. Ia memejamkan mata sebentar, mengucek, lalu melihat lagi, warnanya sudah normal. Saat lelaki itu pergi, Darto melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan mangkuk. Bayangan pelanggan itu tidak ada di tanah. Ia buru-buru beres-beres, menutup panci, dan mendorong gerobak pulang. Tapi saat menoleh ke belakang, jalan yang ia lalui berubah. Rumah-rumah sekitarnya tampak tua, sepi, dan kabut semakin pekat. Ia panik, mendorong lebih cepat. Bismillah, bismillah. Jalan ini kemana sih? Gumamnya ketakutan. Tiba-tiba, dari arah depan muncul sosok perempuan tua berkerudung lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya lebar. Mas yang lama nggak jualan. Darto berhenti seketika. Bu, saya bukan Yanto. Perempuan itu tertawa lirih. Suaranya seperti retakan kayu. Tapi gerobaknya Yanto. Seketika, seluruh lampu jalan di sekitar padam. Darto menjerit.
berlari meninggalkan gerobaknya, menembus kabut tanpa arah. Ia terus berlari hingga akhirnya tersandung dan jatuh di tanah keras. Saat membuka mata, ia sudah berada di depan kos Burini. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Tidak ada. Keesokan harinya, warga menemukan gerobak itu di tempat yang sama seperti dulu, di tepi sungai. Lampunya menyala, panci terbuka, dan 2 mangkuk mie ayam tersaji di atasnya. Darto pergi dari kota keesokan malamnya, tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan satu pesan tertulis untuk Burini. Saya dengar suara orang manggil dari dalam kabut. Katanya namanya Yanto. Dia bilang jualannya belum selesai. Sejak malam itu, warga sekitar sering melihat cahaya lampu kecil di kejauhan. Beberapa pengendara ojek online mengaku melihat sosok pria mendorong gerobak di pinggir jalan pada tengah malam. Yang aneh, wajahnya tidak jelas. Kadang terlihat seperti Yanto, kadang seperti Darto, tapi gerobaknya selalu sama. Lonceng kecil di atasnya berdenting 3 kali, lalu menghilang di tengah kabut. Burini akhirnya menutup rumah kosnya. Ia tidak tahan lagi mendengar bunyi itu setiap malam. Namun sebelum pergi, ia sempat masuk ke kamar Yanto untuk terakhir kalinya. Di dinding, di atas kasur, tertulis dengan arang, "Langganan masih menunggu." Tangannya gemetar. Ia segera keluar dan mengunci kamar itu selamanya. Namun, konon, beberapa bulan kemudian, seorang pedagang baru yang tidak tahu cerita Yanto mencoba menyewa rumah itu. Ia menemukan gerobak lama di gudang, membersihkannya, dan mulai berjualan. Dan di malam pertama ia buka, suara lonceng itu kembali berdenting, pelan, tapi jelas. Kring, kring, kring. Hujan turun deras malam itu di Bandung Selatan. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi langit yang kelam. Di pinggir jalan menuju arah kampung Cihapit, tampak seorang lelaki muda mendorong gerobak mie ayam berwarna merah pudar. Di atasnya, lonceng kecil bergoyang lembut tertiup angin. Nama lelaki itu Adi, pedagang baru dari Tasikmalaya. Ia baru 2 hari pindah ke rumah kos lama milik Burini, yang kini ditinggali pengurus baru. Di gudang belakang, ia menemukan gerobak yang tampak masih kuat, meski berkarat di beberapa bagian. Di kaca depannya, ada tulisan, "Samar, mie ayam Mas Yanto." Adi sempat berniat menggantinya dengan namanya sendiri. Tapi anehnya setiap kali ia hapus, tulisan itu muncul kembali keesokan pagi. Ia pikir itu cuma sisa cat yang menempel keras. Jadi ia biarkan saja. Malam itu, ia berjualan di sekitaran Jembatan Tua, tempat yang katanya ramai kalau sore. Tapi karena hujan, tak ada satupun pembeli yang datang. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9, kabut perlahan turun dari arah selatan. Adi menatap sekeliling. Jalanan kosong, hanya suara hujan yang jatuh di atas atap gerobaknya. Lalu, terdengar dentingan kecil. Kring, kring, kring. Adi menoleh. Lonceng itu bergoyang pelan, meski tak ada angin. Tuh, kenapa bunyi? Gumamnya. Ia mendekat dan menyentuh lonceng itu. Begitu jari menyentuhnya, hawa dingin menjalar cepat ke seluruh tubuh. Seketika ia mendengar suara berbisik, lirih tapi jelas. "Mas, mie ayam 2. Adi terperanjat. Ia menoleh ke arah jalan. Dari kabut, 2 sosok muncul perlahan. Seorang pria muda dan anak kecil berbaju merah. Mereka berdiri diam di depan gerobaknya, menatapnya dengan senyum tipis. "Loh, hujan-hujan begini kok masih beli, Pak?" tanya Adi. Gugup. Pria itu tersenyum. "Kami sudah lama menunggu." Adi buru-buru menyiapkan mangkuk. Tapi ketika membuka panci, ia mendapati sesuatu yang aneh. Mie-nya sudah matang, padahal ia belum menyalakan kompor malam ini. Bahkan aroma kaldu menyeruak wangi seperti baru saja dimasak. Ia ragu, tapi tetap menyajikan. 2 pelanggan itu makan dengan tenang, tanpa suara. Setelah selesai, si anak kecil berkata pelan, "Enak, Mas. Kayak dulu waktu Mas Yanto jualan." Adi tersentak. "Mas, Bapak kenal dia?" Pria itu hanya tersenyum. "Kami semua kenal dia." Mereka lalu berdiri, meninggalkan 2 mangkuk di atas gerobak. Ketika Adi hendak memungut uang, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang menggantung pekat, dan tanah di bawah tempat mereka berdiri basah seperti lumpur baru. Adi mencoba pulang, tapi aneh. Jalan yang ia lalui terasa asing. Rumah-rumah berubah bentuk, tua, gelap, dan tanpa cahaya listrik. Di beberapa jendela, terlihat orang-orang menatapnya dengan wajah pucat dan mata hitam. "Astagfirullah," bisiknya, ketakutan. Ia berlari, mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Tapi kemanapun ia pergi, selalu berakhir di satu tempat. Lapangan besar dengan pohon beringin di tengahnya. Di sana, seseorang berdiri menunggunya. Lelaki itu mengenakan pakaian pedagang, dengan wajah yang samar tapi familiar. Senyum tenang, mata lelah. "Mas Adi." Suaranya berat,
tapi lembut. Terima kasih sudah nerusin jualanku. Adi, Mas. Siapa? Lelaki itu melangkah maju. Kini wajahnya terlihat jelas. Yanto, tubuh adik aku. Ya Allah. Mas Yanto tapi. Mas kan. Yanto tersenyum. Aku nggak mati, Mas. Aku cuma belum selesai. Kampung ini masih lapar. Tiba-tiba, tanah di bawah Adi bergetar. Kabut menebal. Suara lonceng berdentang keras dari segala arah. Sosok-sosok mulai bermunculan dari balik kabut. Warga kampung itu, anak-anak, perempuan tua, lelaki berpeci, semua berjalan menuju lapangan. Mas, ya, waktunya makan. Mas, ya, jangan lama. Yanto menatap Adi dengan mata sayu. Setiap 20 tahun, kampung ini butuh penjual baru. Giliran kamu. Adi mundur, berteriak. Aku nggak mau. Aku bukan kalian. Tapi kabut menelan teriakannya. Sosok-sosok itu mendekat. Wajah mereka berubah kelam. Kulit mereka retak dan hitam. Di tengah kekacauan itu, Yanto berbisik pelan. Hampir tak terdengar. Kalau kamu bisa keluar, tolong kasih tahu mereka. Jangan datang ke arah selatan malam-malam. Lalu segalanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang menghebohkan. Di tepi sanggai, gerobak mie ayam tua itu kembali muncul. Tapi kini dengan tulisan baru di kacanya. Mie ayam, Mas Adi. Gerobaknya tampak basah, tapi bersih. Seolah baru dipakai. Di dalamnya, masih ada 2 mangkuk kosong dan 1 panci tertutup rapat. Polisi membukanya dan hanya menemukan air keruh berwarna hitam. Dengan serpihan kecil kain merah mengapung di dalamnya. Sejak malam itu, beberapa warga yang melintas di jembatan arah selatan mengaku melihat lampu gerobak bergerak pelan di tengah kabut. Disertai suara dentingan yang kini berdenting 4 kali, bukan 3. Kering, 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 kering. 4 kali. Karena kini, ada 2 penjual di kampung itu. Dan legenda pun berlanjut. Setiap 20 tahun sekali, selalu ada pedagang baru yang tidak pulang.